Nah, kembali lagi Sobat Tani pada topik yang kita akan bahas kali ini, yaitu proses pemetikan atau panen raya dari tanaman cabai rawit lokal Salok 2 ini. Bagaimana cara perawatan dari tanaman kita ini selama dalam masa pemetikan buah dan masa panen sekarang ini. Nah, jadi Sobat Tani, dalam masa pemetikan buah dari tanaman cabai rawit lokal Salok 2 ini, sama semua Sobat Tani ini dibanding dengan tanaman yang lainnya atau cabai hibrid ataupun lokal. Nah, jadi yang kita lakukan Sobat Tani itu hanya kita memilih tanaman atau buah yang sudah masak atau yang sudah berwarna merah Sobat Tani dari tanaman cabai lokal Salok 2 ini. Karena kita lihat sendiri Sobat Tani, tekstur dari tanaman cabai lokal Salok 2 ini memiliki 3 kali perubahan warna. Nah, kita lihat contohnya Sobat Tani seperti ini. Tanaman cabai ini awalnya itu berwarna putih seperti ini. Berwarna putih kemudian berubah menjadi warna ungu. Seperti ini Sobat Tani. Nantinya akan menjelang pemetikan maka buahnya seperti ini, akan berwarna merah seperti ini. Ini yang sudah siap untuk dilakukan pemetikan. Seperti yang dilakukan sekarang ini yang sudah dalam pemetikan yang ke-7 kali dan sudah diperoleh hasil sekitar 30 kilo Sobat Tani dari 1.500 tanaman. Jadi terlebih dahulu Sobat Tani kita review sedikit dari fisik dari buah tanaman cabai lokal Salok 2 ini. Dari segi varietasnya Sobat Tani itu mempunyai ciri khas tersendiri. Buah seperti ini warna ungu. Kenapa kita sering mengatakan bahwa cabai lokal Salok 2 itu atau cabai ungu? Karena memang memiliki buah yang memiliki ciri khas tersendiri dari buah cabai lokal ini. Memiliki 3 perubahan warna dan kedua yaitu buah yang dihasilkan itu Sobat Tani sangat bagus karena memiliki tekstur buah yang kuat. Kemudian dari segi fisik buahnya ini sangat padat Sobat Tani, sangat padat dan memiliki kulit yang tebal sehingga tidak mudah untuk diserang oleh lalat buah. Berbeda dengan cabai rawit lokal lainnya. Kemudian yang ketiga Sobat Tani, keunggulan dari cabai rawit lokal Salok 2 ini lebih tahan penyimpanan, apalagi pada saat konsumen mengejar lagi di pasaran, maka buah dari cabai ini sangat tahan terhadap penyimpanan. Karena yang pertama tadi memiliki kulit buah yang tebal, kemudian buah padat. Seperti ini Sobat, tidak mengalami pengempesan, tetap padat. Jadi itu Sobat Tani keunggulan tersendiri dari cabai rawit lokal Salok 2 ini. Dan dari cara pemetikannya Sobat Tani, hanya kita lakukan pemetikan seperti biasa. Kita memilih buah yang sudah masak seperti ini dan kita buat pemetikan keseluruhan tanaman kita dalam lahan ini. Jadi itu saja cara pemetikan atau panen kali ini yang kita bahas. Dan mengenai cara perawatan buah setelah melakukan pemetikan ini Sobat Tani, itu kita harus melakukan penyemprotan lagi, lakukan perawatan buah kembali agar tanaman kita ini bisa tetap berproduksi dan menghasilkan lagi bakal-bakal buah yang baru. Seperti ini bakal buah yang baru. Walaupun sudah ada yang dilakukan pemetikan, tetapi nanti ada buah-buah lagi yang menyusul, yang bisa nanti membesar dan bisa dipetik lagi. Jadi untuk masa generatif dari tanaman ini, kita perlu melakukan perawatan buah dengan pemberian nutrisi, karena sang pemilik lahan ini hanya fokus pada pemberian nutrisi dengan sistem tabur, yaitu dilakukan penaburan pada sekeliling tanaman atau lubang tanam yang sudah dibuat. Dan yang menjadi kendala saat ini menurut informasi dari sang pemilik lahan itu ada beberapa pohon yang mengalami kerontokan daun. Ini akibat dari curah hujan yang terlalu tinggi Sobat Tani dan memiliki kelembapan yang terlalu tinggi. Kemudian penyebab lain Sobat Tani itu karena itu serangan dari bercak daun, sehingga tanaman kita ini tidak kuat dalam
mempertahankan daun yang masih bagus sobat tani. Jadi semua itu lepas-lepas. Nah seperti ini. Jadi kalau kita sentuh sobat tani, itu langsung lepas. Nah, jadi cara pengendaliannya sobat tani itu dengan rutin melakukan penysprayan dengan menggunakan fungisida. Jenis fungisida yang diberikan itu khusus untuk menjaga agar tanaman kita ini tidak mengalami kerontokan daun atau busuk daun. Jadi yang sering biasa diberikan petani, terlebih saya sobat tani yang saya biasa berikan itu pemberian dengan menggunakan Ridomil Gold, yaitu khusus untuk fungisida yang bisa mengatasi kerontokan daun atau busuk daun pada tanaman cabai, khususnya saat tanaman kita ini diguyur terus dengan hujan yang terus menerus dengan radiasi yang terlalu lama. Kemudian juga kita lakukan penyembuhan atau pemulihan dengan menggunakan Vitaron SL, dan selain itu sobat tani juga kita menjaga agar tanaman kita ini tidak mengalami keriting daun atau juga serangan tungau. Jadi kita harus melakukan penyempraian lagi dengan menggunakan Acaricida khusus untuk mencegah munculnya trips atau keriting daun pada tanaman cabai pada saat dalam masa pembuahan. Nah untuk masa pembuahan ini kita harus rutin juga memberikan penyemprotan dan menggunakan insektisida Pegasus. Dosis yang diberikan itu cukup 1 sendok makan per tangki 16 liter air. Kemudian kita rolling dengan menggunakan Samite 135 yang khusus untuk mencegah atau memberantas hama tungau yang muncul pada lahan kita. Nah ciri-cirinya sobat tani, kalau keriting daun seperti ini, keriting daun seperti ini sobat tani, muncul seperti daunnya mengecil-mengecil seperti ini. Dan kalau tungau itu sobat tani, ciri-cirinya itu pada bagian pucuk dari tanaman cabai itu berwarna kecoklatan dan cepat sekali rontok. Jadi itu ciri-ciri dari serangan tungau. Jadi untuk pemulihannya itu sobat tani kita harus menyemprotkan, tetap menyediakan namanya Vitaron SL supaya tanaman kita ini bisa sembuh dari penyakit tersebut, karena nantinya akan berfungsi untuk memperbaiki sel-sel tanaman yang mengalami kerusakan akibat penyakit yang muncul, baik itu virus Gemini, jamur ataupun serangan bakteri yang lain. Nah dalam lahan ini juga sobat tani ada disiapkan juga untuk calon-calon bibit yang akan diambil lagi nanti untuk calon bibit untuk tanaman cabai kita ini. Nah seperti ini sobat tani, ada calon-calon bibit yang akan disimpan. Jadi caranya nanti itu sobat tani akan dibiarkan tanaman ini sampai buahnya merah semua, nanti baru dilakukan pemetikan untuk diambil sebagai bibit untuk budidaya berikutnya. Jadi selain melakukan pemetikan juga ada disiapkan juga pohon yang siap untuk dilakukan nanti pemilihan bibit. Sudah dilakukan tanda seperti ini sobat tani, warna plastik hitam, supaya nanti kita bisa tahu oh ini nanti bibit yang akan kita ambil sebagai calon bibit untuk budidaya berikutnya. Nah kita jalan-jalan dulu sobat tani, lihat tanaman yang lain, bagaimana proses pematangan buah atau buah cabai yang siap untuk dilakukan pemetikan. Nah ini saya berada di tengah-tengah bedengan ini sobat tani, dan ini adalah bagian tengah bedengan yang memiliki buah yang sudah siap untuk dilakukan pemetikan lagi untuk cabai rawit lokal Salok 2. Nah ini sobat tani sangat maksimal sekali. Buah cabai rawit lokal Salok 2 akan lebat pada saat sudah pecah cabang seperti ini sobat tani. Berbeda dengan cabai rawit lokal yang lain, nanti pada saat pecah cabang keseluruhan maka akan mulai berbuah dan menghasilkan buah yang lebat seperti ini. Nanti akan berbuah pada bagian atas semua. Nah kita lihat sobat tani perbedaannya, bagian dari bawah sampai ke atas ini sobat tani tidak ada sama sekali calon tunas yang dibuahkan, tetapi nanti itu di atas semua sobat tani.
nanti akan mekar semua di atas dan berbuah di atas semua. Seperti ini. Nah baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara.